Ada yang mengatakan child free itu kan tidak merugikan orang lain. Berarti tidak salah kan? Nanti dulu loh. Kalau saya boleh pakai Immanuel Kant, dia mengatakan bagaimana kita tahu perbuatan itu baik atau tidak baik. Perbuatan itu baik kalau kita bisa membayangkan dan kita mengharapkan semua orang melakukan. Suatu perbuatan itu tidak baik kalau kita itu serem kalau semua orang melakukan. Ya kenapa mencuri tidak baik? Apa jadinya dunia nih kalau semua mencuri? Apa jadinya dunia kalau semua child free? Manusia sekarang menciptakan AI, tetapi AI lah yang menguasai manusia. Bibit kecurigaan itu sepertinya masuk sangat dalam ya. Kita tuh sangat gampang menyalahkan Tuhan, padahal problemnya itu sebetulnya jangan-jangan ada pada kita begitu. Ya, halo Pak Henry. Ya, Kita kali ini akan membahas tentang the problem of evil, pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Pak Henry dan Vikaris Kias, terima kasih untuk acara Fokus yang selalu menguatkan. Ingin bertanya, apa sebaiknya jawaban yang bijak untuk membekali anak saya, kelas 4 SD dan kelas 1 SD, jika mereka ditanya temannya suatu hari, mengapa sih harus ke gereja? Masa iya Tuhan baik, sedangkan perang dan orang jahat dan kelaparan saja masih di mana-mana? Saya tahu konsep jawabannya secara orang dewasa Kristen, namun kesulitan membahasakannya ke dalam bahasa anak-anak. Ya, ini kalau di dalam kekristenan secara umum kan dikenal sebagai the problem of evil ya, dan memang banyak yang mengatakan ini adalah senjata pamungkas gitu ya untuk orang ateis menentang mereka yang beragama. Ya sederhananya kan jikalau Tuhan itu baik tetapi dia tidak maha kuasa, wajar kejahatan itu ada. Jikalau Tuhan berkuasa tapi dia tidak baik, wajar juga kejahatan itu ada. Tapi kalau dia baik sekaligus dia itu berkuasa, kenapa kok ada yang namanya kejahatan seperti tadi beberapa contoh yang sudah ditanyakan begitu. Ya, saya lupa ya, kalau saya tidak salah kita ada pernah membahas ya di salah satu sesi menjawab pertanyaan juga mengenai the problem of evil. Jadi secara lebih detailnya bisa melihat di sana. Tetapi yang saya coba ingat lagi ya, yang saya secara ringkasnya saja ya, the problem of evil seorang ateis sendiri juga bukannya tidak mempunyai kesulitan. Ya karena jikalau mereka mengatakan, wah kita kesulitan menjelaskan apa yang tidak baik, ya sebenarnya mereka juga kesulitan menjelaskan apa yang baik. Begitu ya, kenapa kok ada banyak kebaikan juga? Betulkah itu semua bisa dijelaskan secara memuaskan simply dengan proses evolusi begitu ya? Sejauh mana itu bisa dijelaskan, sejauh mana itu merupakan reduksionisme? Ya sehingga kalau ini tadi pertanyaan dalam konteks anak-anak ya, kalau saya andai kata itu anak saya temannya mengatakan seperti itu gitu ya, maka ya saya akan mengajari anak saya jawab aja kepada temannya. Gitu ya, tapi kalau kemudian Tuhan itu jahat, kok kamu tidak mati ya? Padahal kamu berani mengatakan Tuhan itu jahat. Ya ini persis seperti yang barusan saya dengarkan ya, Pendeta Stephen Tong ketika sekian puluh tahun yang lalu ya beliau diundang ke Taiwan. Nah pada waktu itu ada seorang yang cukup terpandang di Taiwan. Ya dia mengatakan Tuhan pasti tidak baik. Ya karena di dalam Alkitab banyak cerita seperti pada waktu orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Berapa banyak yang dibunuh begitu ya. Ya sehingga banyak orang itu ingin mendengar Pak Tong ini akan berespon seperti apa. Ya dan Pak Tong berespon ya oleh pimpinan Tuhan, dia mengatakan Tuhan pasti tidak jahat. Karena jika Tuhan jahat, yang ngomong seperti itu sudah mati itu. Nah ini juga yang saya sering katakan kepada anak-anak remaja yang mengatakan papa mama jahat begitu ya. Saya mengatakan kamu sebetulnya membuktikan papa mamamu tidak jahat. Ya pada waktu kamu mengatakan apalagi di depan papa mama ya, anak sekarang kan sepertinya berani-berani gitu ya. Di depan papa mama juga papa jahat, mama jahat. Saya mengatakan sadar enggak ya, sebetulnya kamu sendiri menunjukkan bahwa kamu salah loh. Loh kenapa? Karena jikalau papa mamamu sungguh-sungguh jahat, kamu berani ya ngomong di depan mamamu mama jahat. Ya benar-benar berani nih kalau papanya misalnya dia baik-baik saja emosi sedikit pukul begitu ya, dan pukulnya itu keras sekali karena jahat kan. Berani anaknya di depan papanya itu ngomong papa jahat? Enggak. Ya apa yang membuat seorang anak itu berani kurang ajar ya di depan papanya mamanya mengatakan papa jahat mama jahat? Karena dia tahu. Ya setelah dia ngomong gitu, dia masuk ke kamar banting pintu. Waktu jam makan makanan tersedia. Gitu ya, karena dia tahu itu gitu ya. Maka itu kenapa dia berani mengatakan papa jahat, mama jahat, karena dia tahu dampaknya nggak ada untuk dia itu. Ya sehingga sama ya, hari ini ketika orang mengatakan Tuhan jahat, sebetulnya itu mereka sendiri menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak jahat. Karena jika Tuhan jahat, ya mereka sudah tidak umur panjang itu ya. Jika mereka berani mengatakan Tuhan jahat di depan umum. Ya, kalau yang ditanyakan di sini perang, ya, kelaparan, ya itu juga sesuatu yang nyata dan sulit juga kita. Oke. Nah,
dalam hal itu ya, berarti kita sekarang masuk secara lebih lanjut ya, bukan hanya menjawab dalam konteks anak-anak ya. Nah dalam hal itu ya dua hal yang kita perlu sadari. Yang pertama yaitu antara kebaikan dengan kejahatan tidak pernah 50-50. Ya, jadi kalau untuk satu negara yang tidak kelaparan, negara lain kelaparan, kita tidak bisa eksis loh. Untuk satu anak yang orang tuanya baik, ada satu anak yang orang tuanya itu abuse, dunia tidak bisa eksis loh. Ya demikian juga kalau untuk satu negara yang damai, satu negara yang lain perang, dunia juga tidak bisa eksis. Sehingga ini harus disadari, bukan cuma ada yang namanya kebaikan, gitu ya, tetapi kebaikan itu melampaui kejahatan, karena faktanya, realitanya dunia masih berjalan. Ya bahkan yang menarik yang juga saya ingat pernah kita singgung sekian waktu yang lalu, kapan manusia mencapai jumlah 8 miliar persis pada waktu COVID. Sehingga perlu disadari ya, antara kebaikan dan kejahatan tidak pernah seimbang. Dan yang kedua, nah ini ya kalau saya boleh masuk sedikit tadi di rumusan awal, jikalau Tuhan itu baik dan berkuasa, kenapa ada kejahatan? Dari sana ya, yang belum diperhitungkan itu adalah keadilan Tuhan. Ya, jadi jawabannya bukan karena Tuhan kurang baik, juga jawabannya bukan karena Tuhan tidak maha kuasa, jawabannya adalah keadilan Tuhan. Ya sehingga karena manusia itu berdosa, ya maka sebagai ya keadilan Tuhan, ya maka ada hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia, dan semua yang dikatakan evil tadi begitu ya, tidak bisa dilepaskan dari hukuman Tuhan yang adil kepada manusia yang berdosa. Jadi saya ingat pernah ada seorang anak yang tanya, kenapa kok ada banjir? Saya tanya balik, kamu kalau buang sampah sembarangan atau tidak? Ya ini dunia sudah dikutuk Tuhan, kemudian kita buang sampah sembarangan. Ya kalau saudara pernah atau mau coba cari tahu ya, yang namanya daur ulang plastik itu benarkah didaur ulang? Ya apa yang terjadi dengan plastik-plastik khususnya plastik sasetan? Ya jadi salah satu sebetulnya hari ini ya, sampah plastik yang paling banyak itu berasal dari yang namanya sasetan. Dan salah satu negara yang paling suka pakai sasetan itu adalah Indonesia itu. Gitu ya. Kalau saudara mengikuti berita-berita seperti itu ya, saudara akan bertanya ya, bukan pertanyaannya akan ganti loh. Bukan kenapa kok ada bencana, kenapa kok ada banjir. Saudara akan tanya kenapa dunia ini masih berputar loh. Ya karena seram sekali itu ya. Apa yang terjadi pada sasetan-sasetan itu, yang itu nggak bisa diapa-apakan loh. Ya untuk setiap saset yang kita buka, itu sampai sekarang tidak ada teknologi yang cukup untuk mendaur ulang. Beda dengan kalau misalnya kita beli minuman kaleng, aluminium, itu bisa didaur ulang, tuh 75% itu bisa didaur ulang gitu. Tapi kalau plastik ya, begitu ya, kalau saya tidak salah ya, hanya 10% plastik grade 1 yang bisa didaur ulang sekali, hanya 1% yang bisa didaur ulang 2 kali. Ya sehingga kalau saudara ikut berita itu ya, saudara akan merasa heran kok dunia ini masih bisa berputar. Ya, mengingat betapa banyaknya itu plastik yang setiap hari kita tumpahkan ke bumi ini. Karena sampai hari ini ya, biaya untuk membuat tempat dari plastik jauh lebih murah daripada untuk mendaur ulangnya. Sehingga tidak masuk akal secara ekonomi untuk mendaur ulang plastik. Ya, sehingga hal seperti ini perlu disadari ya, kebaikan dan kejahatan itu tidak pernah seimbang. Ya, dan bahkan kalau saudara sungguh-sungguh mengerti gitu ya situasinya, saudara akan nanya kok bisa dunia ini masih berputar. Ya padahal faktanya dunia ini masih berputar. Gitu ya, sehingga ada keadilan Tuhan itu yang mesti disadari. Meskipun kalau tadi ya kita memperhatikan baik-baik, kita akan melihat selain keadilan Tuhan juga ada kemurahan hati Tuhan sebetulnya. Ya kalau dunia ini masih bisa berputar seperti sekarang. Ya sehingga the problem of evil itu kita perlu bertanya, jangan-jangan itu the problem of us, bukan the problem of God. Ya perlu lebih mawas diri, tidak begitu saja menyalahkan Tuhan, perlu lebih mawas diri untuk mengoreksi diri kita sendiri itu bagaimana itu. Ya tentang keadilan Tuhan, bagaimana Pak Henry misalnya menjawab pertanyaan seorang yang korban perang di Timur Tengah misalnya, kehilangan komunitas, keluarga. Dia terima keadilan Tuhan tapi dia melihat sepertinya nasib orang lain lebih baik dari dia, walaupun kalau mau dihitung dosanya juga belum tentu dosa dia lebih banyak dari orang lain misalnya. Gimana kita melihat? Iya. Baik, terima kasih. Dua hal, Vikaris Kias. Yang pertama kita perlu menyadari ya, dosa itu memang dampaknya itu global. Ya, sebenarnya Alkitab juga sudah mengatakan ya, pertama-tama kan ya, bolehkah kita mengatakan gara-gara ya, itu ayah kita, nenek moyang kita pertama. Gitu ya. Ya karena Adam berbuat dosa ya, dampaknya dosa itu selalu berdampak global. Ya sehingga jangan pernah berpikir dosa itu dampaknya hanya pribadi. Sehingga saya baru saja mendapat pertanyaan ya pada waktu pimpin PA kemarin di Bandung. Ada yang mengatakan child free itu kan tidak merugikan orang lain.
berarti tidak salah kan? Nanti dulu loh. Ya ini debatable ya. Karena kalau saya boleh pakai Immanuel Kant, dia mengatakan bagaimana kita tahu perbuatan itu baik atau tidak baik. Perbuatan itu baik kalau kita bisa membayangkan dan kita mengharapkan semua orang melakukan. Suatu perbuatan itu tidak baik kalau kita itu serem kalau semua orang melakukan. Ya kira-kira kenapa jujur itu baik? Ini menurut Immanuel Kant ya, karena kita memang ya haleluya ya kalau semua orang itu jujur. Kenapa saling menolong itu baik? Ya karena haleluya kalau semua orang saling menolong. Kenapa berbohong tidak baik? Ya karena apa jadinya dunia ini? Ya kenapa mencuri tidak baik? Apa jadinya dunia nih kalau semua mencuri? Apa jadinya dunia kalau semua child free? Gitu ya. Ya sehingga jangan sederhana itu kan ini saya. Ya, dan saya kan tidak merugikan orang lain. Bisa debatable loh. Itu bisa membahayakan nasib dari umat manusia loh. Gitu ya. Sehingga dosa itu tidak pernah bersifat hanya pribadi. Ini orang Kristen kadang-kadang juga terlalu sekali lagi maaf kata, naif loh. Tidak menyadari dosa itu dampaknya lebih besar. Ya sehingga memang ya pada waktu tadi dikatakan orang yang terkena dampak perang atau juga apakah tidak mungkin orang yang sudah bertekad tidak memakai plastik, apakah tidak mungkin terkena dampak plastik? Ya sangat mungkin ya karena kita tinggal dalam dunia berdosa. Ya sehingga dosa itu berdampak global, ya sehingga tidak harus kita yang secara direct melakukannya. Bisa jadi orang yang melakukannya dan kemudian kita terkena dampaknya. Gitu ya. Ini yang pertama yang kita harus sadari ya. Jadi nggak harus kita yang melakukan secara langsung, kemudian kita yang kena, bisa jadi orang lain yang melakukan dan kemudian kita yang kena. Nah yang kedua yang kita perlu sadari adalah yaitu kenapa ya, memang tidak bisa keadilan sepenuhnya di dunia ini. Yaitu kenapa Alkitab dibuka dengan menunjukkan bahwa dampak dosa itu global, ditutup dengan menunjukkan ada yang namanya penghakiman terakhir. Ya, dan pada waktu itulah keadilan yang sungguh-sungguh adil akan diberikan. Ya sehingga memang ya salah satu tanda bahwa dunia jatuh ke dalam dosa seperti yang beberapa kali juga pernah saya sebutkan ya ketika bad things happen to good people dan good things happen to bad people. Ya karena jikalau good things always happen to good people, bad things always happen to bad people, itu namanya sudah penghakiman terakhir. Gitu ya, sehingga salah satu bukti bahwa Alkitab itu benar ya, dampak dosa itu serius adalah ya selama dalam dunia berdosa itu kita tidak bisa expect mengalami keadilan secara penuh. Ya kalau gitu saya akan ikut tidak adil aja, ya nanti akan dihakimi. Gitu ya. Jadi ya kita mesti sadar juga ada yang namanya penghakiman terakhir gitu. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berdasarkan ayat di atas, Tuhan berfirman supaya manusia menguasai bumi. Namun itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bumi itu ikut rusak oleh dosa dan seperti binatang-binatang di bumi menjadi buas dan bahkan menerkam manusia dan ada bencana alam yang terjadi. Sehingga manusia tidak dapat menguasai bumi, tetapi manusia menggunakan kuasa yang lebih besar untuk menaklukkannya dan itu mengarah ke arah kejahatan. Pertanyaannya, bagaimana dengan perkembangan teknologi dan AI misalnya? Manusia sekarang menciptakan AI tetapi AI lah yang menguasai manusia. Apakah AI harus dihentikan secepat mungkin karena manusia tidak dapat menguasai, atau AI dibiarkan saja berkembang sampai di mana AI harus berkembang? Oke, ya ini sebenarnya dua pertanyaan nih jadinya. Cuma saya akan fokus kepada yang bagian akhir aja ya mengenai AI. Nah, salah satu hal yang kita bisa pelajari dari Alkitab adalah pada waktu Allah menciptakan manusia, itu Allah akan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah gitu ya. Nah, teologi reform pada waktu mempelajari Alkitab kita menemukan gambar dan rupa Allah itu bisa dibagi dua. Ya, gambar dan rupa Allah dalam pengertian struktural, ya kita bisa berelasi, kita bisa berkreasi, kita bisa mempunyai kerinduan datang kepada pencipta, begitu. Itu adalah manusia secara struktural. Tetapi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu ada yang namanya gambar dan rupa Allah dalam pengertian fungsional, yang berarti bukan cuman kita itu secara struktur tadi ya dapat berkreasi, dapat berelasi, tetapi juga kita dapat berkreasi itu secara benar. Ya bisa memfungsikan seluruh aspek manusia kita itu di dalam kebenaran yang sesungguhnya dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, secara struktural kita masih gambar dan rupa Allah, gitu ya. Sehingga termasuk AI tadi itu kan menunjukkan manusia jatuh ke dalam dosa, bisa-bisanya ya
begitu ya, meng-create apa yang hari ini kita kenal sebagai AI lah dan seterusnya gitu ya. Terakhir bahkan kita melihat robot-robot di China itu sudah sedemikian halus sekali gerakannya ya, bukan nggak lagi seperti dulu yang sangat mekanis begitu. Ya karena memang secara struktural manusia masih gambar dan rupa Allah. Nah cuman ya secara fungsional, nah ini yang tidak ada manusia bisa memakai semua aspek gambar dan rupa Allah itu secara fungsional yang tepat. Nggak ada kebenaran sesungguhnya, nggak ada kekudusan sesungguhnya. Ya, sehingga apa dampaknya ini? Apa dampaknya ketika saya bisa mengkreasi, tetapi saya tidak bisa mengkreasi dengan kebenaran sesungguhnya dan kekudusan sesungguhnya? Salah satu yang seperti kita lihat, side effect. Ya, side effect itu tidak akan bisa dihilangkan dari apapun yang dibuat oleh manusia. Manusia membuat mobil, kemudian polusi, ya manusia membuat media sosial, gitu ya, pornografi. Bahkan terakhir saya sempat lihat, gak tahu apakah Vikaris Kias sempat dapat ya, karena cukup viral ya, ada robot yang menendang sendiri bos dari perusahaannya pada waktu dia praktek begitu ya, dia bisa tendang gitu, sehingga mungkin itu ketakutan dari yang bertanya begitu. Ya itu karena ya manusia itu tidak bisa memakai gambar dan aspek-aspek gambar dan rupanya secara sepenuhnya benar. Side effect pasti akan ada. Ya sehingga solusinya bagaimana? Nah kembali ya di dalam Reform Worldview kita melihat tetap kita harus mengakui ada hal yang baik, creation. Ya tapi creation ini sudah fall, jatuh ke dalam dosa. Ya sehingga solusinya bukan meniadakan. Jadi kan pertanyaan apakah kita bisa memusnahkan AI? Ya pertanyaan juga gimana caranya ya gitu ya. Gimana caranya juga kita melarang AI gitu ya. Dan juga apakah perlu untuk kita melarang AI. Jadi solusinya itu bukan dengan melarang, meniadakan begitu ya. Tapi juga tentunya jangan diumbar, jangan kemudian secara naif kita berpikir bahwa dengan adanya perkembangan pasti mendatangkan hal yang baik. Realitanya sudah banyak tidak seperti itu. Ya sehingga di dalam teologi reform kita melihat dalam Reform Worldview kita ya redemption, ditebus. Ya penebusan. Ya sehingga ini yang sebetulnya menjadi fungsi orang Kristen yang sudah dipulihkan. Jadi pada waktu kita itu dikuduskan, maksudnya apa sih? Bukan kita menjadi yang tadinya nggak pinter sekarang pinter. Ya tapi sekarang kita bisa memakai kepandaian kita itu secara benar, bisa memakai relasi kita secara benar dan seterusnya. Ya sehingga harusnya ya orang Kristen dipanggil sebagai mereka yang meridim ya berbagai aspek dunia ini termasuk AI. Pertanyaannya kan bagaimana gitu ya. Nah yang kita perlu sadari ya, penebusan tidak pernah gampang. Yaitu Alkitab jelas mengatakan ya, karena kalau penebusan gampang ya Yesus tidak perlu mati. Penebusan itu perlu effort, penebusan itu perlu pengorbanan gitu ya. Sehingga saya bisa membayangkan cuman bagaimana nanti pelaksanaannya ya. Dalam hal ini seharusnya ya bisa ada kolaborasi. Gitu ya. Saya melihat sih dalam 4 bidang ya. Kenapa kok 4 bidang? Karena kita perlu seseorang itu yang mengerti teologi ya, satu. Yang kedua, seseorang yang mengerti etika dan filsafat. Yang ketiga, kita perlu seorang yang mengerti teknologi. Yang keempat, kita perlu seseorang yang mengerti bisnis. Ya, jadi kalau ada 4 orang Kristen, yang satu ngerti teknologi, yang satu ngerti etika, ilmu sosial gitu ya, yang satu mengerti teknologi AI yang terkini gitu ya, cybercrime dan seterusnya, yang satu lagi mengerti bisnis. Nah 4 orang ini bisa berkolaborasi untuk memberikan tuntunan, ini mesti gimana nih, tulis buku sama-sama, dan harusnya begini loh, ya etika AI dari sudut pandang Kristen, kan sekarang ada etika bisnis misalnya gitu ya, ya kita sangat-sangat perlu ya, ada etika AI, tapi siapa yang bisa menulis itu, saya rasa perlu 4 ini kolaborasi, karena kalau enggak, bisa cuma 3 ya, yang bisnis akan mengatakan ya itu enggak kejual tuh, dan begitu enggak kejual, yang ketiga ini bisa kesulitan tuh, karena yang sampai sekarang kan biaya untuk AI itu berapa mahal itu. Ya itu kalau nggak dari sisi bisnis yang membiayai siapa gitu. Nah sehingga perlu 4 orang dari 4 bidang yang berbeda ini sama-sama duduk dari sudut pandang Kristen yang menyusun satu guide. Nah kita sangat menantikan ya kolaborasi seperti ini ya. Ya doakan harap satu kali Tuhan boleh menggerakkan. Karena harusnya ada ya. Harusnya ada sih ya. Udah ada. Dari Pope ya? udah ada. Sudah ada bukunya ya? Ensiklik Pope yang pertama, Pope yang terakhir ini, yang pertama tentang AI. Nah kalau seperti itu bagus ya. Tinggal kemudian bagaimana tiap-tiap gereja bisa melihatnya, gitu ya, mengkaji ulang, menyesuaikannya dengan kebijakan lokal dan mendidik jemaat. Kalau saya lihat dari yang tadi Pak Henry berikan itu teologi, etika, filsafat, teknologi, bisnis, itu saya rasa mereka timnya ada itu. Ya, bahkan betul. mereka guide
perusahaan-perusahaan teknologi juga untuk konsultasi, kolaborasi, salah satunya Anthropic. Ya. Oh iya, Anthropic ya, betul. Anthropic. Ya, sehingga seperti ini ya, baik sekali ya kalau gitu ya. Sebetulnya kita bisa, kalau dokumennya memang bisa kita temukan, kita bisa, setiap gereja bisa mendapatkan itu. Ya tidak harus diterima begitu saja tentunya, begitu ya. Bisa kemudian dielaborasi ulang dan ya mulai adakan seminar, mulai adakan pembinaan gitu ya. Ya sehingga jemaat bisa terinformasi. Salah satu teolog neo-Calvinis lah, Kuyperian, Derek Surman yang ngerti teknologi lah, bidangnya teknologi. Dia membahas tentang Magnificat Humanitas itu. Dia bilang Protestant view atas ensikliknya Pop itu, kalau saya baca pembahasannya sih 90% harusnya bisa persetujuannya gitu. Ya. Baik. Ya kalau seperti ini baik sekali ya. Berarti untuk yang bertanya bisa mulai googling ya, gitu ya, dan melihat dan kemudian bisa memberitahukan juga kepada rekan-rekan yang lain, begitu. Ya harusnya ini cukup viral ya ini karena ini satu-satunya ensiklik yang sebelum diedarkan tuh semacam ada launching buku tanda kutip begitu secara publik, dan ini kan gratis gitu ya, dan ya memang tujuan utamanya ke umat Katolik tentunya, tapi juga untuk semua begitu sebagai sumbangsi pemikiran dari mereka. Ya, saya pribadi menyambut baik begitu dan harap bisa menjadi berkat untuk kalangan kekristenan secara umum. Jadi etisis sih banyak ya, technological etisis tuh banyak, tapi kalau yang dari gereja itu ada teologinya begitu, yang mereka dan itu penting. Kurang. Jangan, tadi saya mengatakan kalau nggak ada yang dari pihak bisnis itu akan sulit tuh. Demikian juga jangan pikir kalau nggak ada yang dari teologi kemudian nggak relevan. Oh enggak loh, begitu ya. Itu sangat-sangat akan penting sekali, aspek teologi ini akan penting sekali gitu. Menarik Pak. Yang dibilang manusia sekarang menciptakan AI lah yang menguasai manusia. Apakah benar? Nah, ini juga kita juga melihat ya bahwa, terima kasih nih sudah diingatkan. Nah, ini juga ya seperti tadi ya, kita mesti kembali kepada pertanyaan pertama, ada pemeliharaan Tuhan. Begitu ya. Jadi saya pribadi sih sangat yakin bahwa kita tidak akan mengalami masa seperti di Terminator. Begitu ya. Karena kalau itu terjadi nggak perlu AI ya, Vicaris Kias ya, bom nuklir juga sudah cukup. Iya. Begitu ya. Ya, tetapi ada anugerah umum Tuhan. Ya kita percaya penghakiman terakhir itu nanti adalah milik Tuhan, sehingga tidak akan terjadi Tuhan ke dunia, sudah ada, sudah mati semua ini, gitu ya, tidak akan terjadi itu, ada pemeliharaan Tuhan. Tapi ya pasti ada side effect-nya, tadi saya mengatakan side effect-nya kita tidak bisa meminta Tuhan menghilangkan semua side effect ya, nanti di surga itu namanya, kalau nggak ada side effect. Cuman tidak akan terjadi sampai kita pada masa Terminator. Ya karena dari dulu ya, saya ingat bahkan sebelum nuklir, ya sudah banyak orang yang mengatakan tidak bisa, bumi tidak akan bertambah, nggak akan bisa bertahan karena pertambahan jumlah makan dengan pertambahan jumlah penduduk tidak sebanding. Ya demikian tempat ini akan habis karena waktu itu orang tidak kebayang bisa bangun bener loh. Kalau nggak ada gedung bertingkat bumi ini nggak cukup loh, gitu ya. Ya bisa dibayangkan ya. Kalau nggak ada gedung bertingkat itu bumi tidak cukup. Tapi waktu itu ya orang tidak terpikir aja, sehingga menurut logika masa itu pasti ini kiamat ini. Ya karena gimana caranya kalau manusia terus bertambah, ya ini jumlah bumi fix kan, luas dataran itu kan fix. Manusia kalau bertambah terus bagaimana? Gedung bertingkat, 20 tingkat, 30 tingkat ke atas. Ya sehingga ya bagaimanapun tadi ya mesti ingat manusia gambar dan rupa Allah sih. Kreatifnya itu cukup mengesankan ya. Sangat mengesankan gitu ya, meskipun side effect-nya juga akan selalu menyertai gitu. Saya penasaran Pak, kita kan seringkali ada datang teknologi baru, ada isu baru, sikap kita adalah bagaimana kita meridimnya. Sebelum AI mungkin internet misalnya. Dulu juga zaman itu gimana nih internet, anak-anak kita bagaimana. Lalu kita pasti ada yang berbicara bagaimana meridimnya. Sosial media dan sebagainya begitu. Banyak hal kita kan orang Kristen, kita bersikap dengan tidak menerima sepenuhnya, tidak menolak sepenuhnya, tapi meridimnya. Nah bisakah kasih contoh konkret ya, hasil redeemnya itu bagaimana? Mungkin bukan AI yang sekarang, tapi teknologi sebelum-sebelumnya yang Pak Henry ingat yang pernah diusahakan oleh sekelompok orang Kristen atau gereja yang katanya meredeemnya itu dari apa lalu menjadi apa? Salah satu yang cukup terkenal meskipun bukan teknologi ya, perbudakan misalnya. Itu harus diakui loh ya, itu kan seperti Wilberforce gitu ya, itu kan orang Kristen gitu ya, orang Kristen yang kemudian memulai meredeem apa yang namanya perbudakan. Ya, sehingga in a sense hari ini juga bukan berarti perbudakan sepenuhnya dihilangkan dalam pengertian semua kita menjadi wira swasta.
Ya tidak kan, tapi kan ya tetap bagaimanapun ya hari ini beda ya antara kita misalnya staf atau mungkin pegawai dengan budak kan juga, sehingga tadi nggak dihilangkan sepenuhnya. Karena kalau dihilangkan sepenuhnya berarti semua kita wira swasta gitu, ya tidak. Ya cuman ya tadi ya dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Itu satu contoh yang terpikir ya, sehingga memang ya, ini menjadi sesuatu keprihatinan kita kenapa belakangan kita selalu terlambat. Ya sehingga tadi saya mengatakan saya menyambut baik ya, kalau dari gereja Katolik ada mengeluarkan ensiklik tadi, ya harap dari gereja-gereja Protestan bisa membacanya gitu, dan kemudian silakan mengaplikasikannya di dalam konteks masing-masing. Karena memang tadi Pak Fakih saya mengatakan itu tidak gampang. Ya kalau kita hanya memikirkan secara pribadi itu sangat sulit. Gitu ya, karena kalau hanya dari sisi teologi misalnya, seperti saya beberapa kali katakan, we know the answer but we do not know the problem. Jadi kita perlu ada kepekaan untuk problemnya. Nah biasanya yang lebih tahu kepekaan problemnya ya mereka yang kayak tadi ya, kalau hari ini ya sebetulnya segala bidang tuh bisnis akan terkait itu. Dan teknologi kan tadi ini berkenaan dengan teknologi gitu. Binatang-binatang di Taman Eden itu jinak semua. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengapa Yahweh mengutuk dunia ini sehingga binatang-binatang jinak sebagian menjadi buas? Padahal binatang-binatang ini tidak terlibat dalam kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Mengapa Yahweh tampaknya kejam sekali? Sebab semenjak itu binatang-binatang buas itu harus makan daging-daging binatang lain, termasuk makan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Oke, baik. Saya ingin menyoroti dulu tadi ada satu kata yang menggelitik saya, tampaknya kejam sekali itu. Ya, tapi meskipun appreciate masih ada kata tampaknya gitu ya. Karena kenapa saya merasa tadi secara khusus tertarik dengan kalimat ini ya gitu. Karena kita mesti berhati-hati ya. Karena seperti tadi juga dalam pertanyaan yang di atas, kita tuh manusia ya bagaimanapun sebetulnya itu membuktikan kita keturunan Adam ya. Bibit menyalahkan Tuhan itu sudah ada. Gitu ya, karena bagaimana cara ular memperdaya Hawa itu adalah Tuhan itu nggak benar baik kok, dia nggak mau kamu itu, bukannya dia takut kamu menghadapi hal tidak baik, cuma dia nggak mau kamu jadi Allah gitu ya. Jadi bibit kecurigaan itu sepertinya masuk sangat dalam ya. Ya sehingga tadi misalnya kita tuh sangat gampang menyalahkan Tuhan, padahal problemnya itu sebetulnya jangan-jangan ada pada kita begitu. Gitu ya, sehingga hati-hati sekali, karena ya saya mengatakan tanpa mengeksklud diri saya sendiri gitu ya. Jadi saya sendiri menyadari kadang ketika ada hal yang tidak kita harapkan terjadi, rasanya gampang sekali, Tuhan kok membiarkan sih, Tuhan kok ini membiarkan sih gitu ya. Jadi yang kita salahkan pertama-tama itu adalah Tuhan. Ya, ini yang pertama ya, kita perlu lebih careful, perlu lebih peka lah terhadap kecondongan hati yang ada di dalam setiap kita, termasuk saya ya, untuk menyalahkan Tuhan begitu. Nah yang kedua, sekali lagi ya, dan saya terus tekankan dan perlu lebih ditekankan lagi ya, di dalam kekristenan hari ini, keadilan. Ya karena semua itu kan bahasanya jahat dalam pengertian tidak kasih gitu ya. Hari ini kan kekristenan sangat menekankan kasih. Ya, kita sangat kurang menekankan mengenai keadilan. Gitu ya. Padahal sebetulnya itu kalau kita mempertimbangkan mengenai keadilan dan kalau kita tahu posisi manusia. Ya, kalau kita tahu posisi manusia, kita akan merasa, kita tidak akan berpikir tidak adil ya. Kalau yang salah manusia yang terdampak itu adalah makhluk yang ada di bawahnya. Ya karena sebenarnya saya pernah mengatakan jika hari ini presiden manapun ya menyerahkan kedaulatan kepada negara yang lain, ya saudara, secara adil kita menjadi rakyat, kita akan menjadi orang jajahan. Dan itu adil. Gitu ya, sampai akhirnya ada di antara kita yang katakanlah memberontak dan menjadi wakil yang baru. Ya sehingga di dalam kejadian 1, kejadian 2, kita melihatkan dua cerita mengenai penciptaan yang sebetulnya saling melengkapi. Ya di dalam kejadian 1 itu kalau saya boleh mengatakan itu menunjukkan manusia itu adalah puncak ciptaan. Ya sementara kejadian 2 itu menunjukkan manusia sebagai pusat. Ya dia yang mengatur Taman Eden, dia yang memberi nama gitu ya, manusia sebagai pusat. Ya sehingga dua-dua ini harusnya membuat kita sebagai manusia lebih hati-hati karena apa yang kita lakukan mau tidak mau akan berdampak kepada bukan hanya bagi manusia ya, bagi semua. Seperti tadi misalnya, saya tidak mau punya anak, merugikan siapa? Bayangkan kalau semua orang berpikir seperti itu gitu. Gitu ya, ini bukan cuma manusia itu akan masa depan dipertaruhkan, alam juga loh. Ada sebuah buku yang menarik, saya lupa judulnya ya. Buku itu mencoba untuk menulis dari sudut pandang kalau andai kata manusia itu tidak ada. Apakah alam kemudian akan dibebaskan karena nggak ada yang suka cari gara-gara ini? Enggak loh. Sederhananya ya, rumah kalau nggak ditempati, heran ya.
Begitu ya. Dan buku itu tesisnya adalah itu berlaku untuk semua loh. Jadi kalau hari ini ya manusia itu udah ada semuanya, alam itu masa depannya terancam gitu. Sepenting itu ya manusia ya. Ya sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan adil ya, ketika manusia itu berdosa kepada Tuhan, maka kemudian hukumannya kenanya bukan hanya manusia saja. Sehingga ini yang khususnya kita kalau di dalam posisi yang tinggi mesti hati-hati ya. Gitu, apalagi kalau kita misalnya kepala negara atau kepala perusahaan, karena apa yang kita lakukan akan berdampak sangat-sangat luas. Hati-hati sekali, tolong sadar sekali gitu ya, khususnya kita yang berada pada posisi kekuasaan. Ya karena tuntutan atau penghakiman untuk kita akan lebih berat. Ya karena apa yang kita lakukan itu dampaknya akan lebih besar. Ya sehingga karena memang manusia itu yang berkuasa atas alam, ya ketika manusia berdosa, alam ini terdampak. Ya sehingga demikian pula dalam Roma pasal ke-8 dikatakan, segala makhluk menantikan kedatangan Kristus sebetulnya. Menantikan kapan saat anak-anak manusia ini dipermuliakan di dalam Kristus. Ya karena pada waktu itu alam ini juga akan dipermuliakan, ikut mengalami juga pemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai kepala daripada ciptaan. Apakah pertanyaan seperti ini yang melihat, wah ini kan salah manusia, kenapa alam malah dikutuk dan seterusnya, apakah ini pengaruh worldview naturalistik? Nah ini bisa jadi ya, atau at least bisa jadi secara tidak sengaja. Iya, maksudnya Gitu ya secara natural kok alam ini kok kena dan seterusnya. Ya bisa jadi sih. Gitu ya, karena ya biasanya kan kalau kita nggak hati-hati kan naturalistik berarti seolah-olah tidak ada Allah nih, berarti kan hanya alam seolah-olah yang paling utama dan seterusnya. Bisa jadi sih, cuman ya saya tidak tahu sejauh mana begitu ya dari yang bertanya ini. kita diajarkan natural disaster itu akibat dosa. Bumi ini setiap hari diterjang meteor. Ada beberapa tabrakan yang menciptakan kawah raksasa jutaan atau miliar tahun lalu. Kalau peristiwa ini melenyapkan dinosaurus, maka natural disaster sudah ada sebelum Adam berdosa. Tapi kalau waktunya diklaim salah hitung dan terjadi setelah Adam berdosa, mestinya koloni manusia dengan jumlah dan fasilitas yang masih minim sudah lenyap karena peristiwa itu lebih dahsyat daripada perang nuklir. Teologi ingin menjelaskan kosmos, tapi begitu dihadapkan kondisi-kondisi demikian, teologi menjadi ambigu. Jadi prinsipnya yang kita mesti sadari bersama-sama adalah all truth is God's truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan Tuhan memberikan dua wahyu ya. Yang satu adalah wahyu umum, dan yang satu adalah wahyu khusus. Dan antara dua wahyu ini tidak saling bertentangan. Ya karena dua-duanya adalah wahyu Tuhan. Ya sehingga antara pemahaman Alkitab yang benar ya dengan ilmu pengetahuan yang benar tidak mungkin bertentangan. Ya sehingga kalau terjadi pertentangan seperti ini begitu ya, ya sebetulnya ambigu bukan respon yang tepat. Ya harusnya kita melihat apakah memang penafsiran kita akan Alkitab yang kurang tepat, ya atau mungkin sekarang ini yang lebih penting ya, karena seringkali orang Kristen terlalu rendah hati. Kalau hal-hal seperti ini diasumsikan kita yang salah deh pokoknya gitu ya. Itu mungkin rendah hati yang agak kurang tepat begitu ya. Ya, jadi ada kemungkinan kita salah tafsir ya, bukan Alkitabnya salah. Tapi saudara juga bolehkah kita agak lebih ada diingat sedikit, jangan-jangan ilmu pengetahuannya yang sebetulnya kurang tepat. Saya rasa kita mesti sama-sama menyadari evolusi itu bukan ilmu pengetahuan dalam pengertian ketat loh. Ya karena gimana mau secara ketat menjelaskan misalnya dari monyet benar-benar bisa menjadi manusia, perkembangan matanya itu bagaimana detailnya, bagaimana pastinya. Tidak ada loh, itu asumsinya, dugaannya itu sangat-sangat banyak. Ya bagaimana dari misalnya sel satu kemudian bisa timbul untuk survival manusia, yang satu membentuk organ seperti pria, satu membentuk organ seperti wanita, sehingga pada waktu dipersatukan bisa melahirkan keturunan. Gimana gitu ya? Gimana gitu? Apakah benar itu lebih ilmiah ya? Ya benarkah lebih ilmiah ya daripada wah kamu ndak ilmiah, percaya Allah menciptakan pria dan wanita begitu berbeda tapi saling melengkapi, ketika dua menjadi satu bisa menghasilkan anak. Serius nih lebih ilmiah, kemudian somehow nggak tahu bagaimana caranya demi survival umat manusia, yang satu otomatis membentuk organ seperti pria, yang satu kemudian organ seperti wanita, bersatu kemudian menjadi anak. Gitu ya. Ya sehingga kita mesti menyadari banyak asumsi ya yang enggak yang sederhananya banyak missing link ya, yang sampai sekarang belum ketemu sederhana itu gitu ya, sehingga kita mesti juga menyadari keterbatasan daripada evolusi, termasuk tadi ya
meteor gitu ya. Betulkah itu dari meteor? Apakah kalau lubang pasti dari meteor? Kalau betul seperti itu, kenapa kok tidak ada lagi meteor seperti itu misalnya gitu ya? Kok sekarang tidak ada? Ya betulkah hari ini karena kita sudah begitu canggih membentuk perisai sehingga tidak ada meteor menimpa kita, sementara waktu itu setiap hari meteor itu menimpa umat manusia. Betulkah itu meteor gitu? Ya sehingga saya rasa masih banyak hal yang perlu dipelajari dan tidak perlu juga kita sebagai orang Kristen kemudian menjadi ambigu. Gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu di-clearkan terlebih dahulu. Dan saya rasa ya, karena saudara Kristen, ini hanya berlaku karena saudara Kristen ya. Ya harusnya kita give benefit from doubt kepada Alkitab loh. Gitu ya. Yang which is saya tidak bisa minta ini kepada misalnya orang yang bukan Kristen ya. Ya tapi kalau yang kadang-kadang yang menyedihkan kan orang Kristen yang belum apa-apa ambigu dulu gitu. Ya sama ya, seperti yang contoh yang sering kali saya pakai, kalau misalnya saja saya mengatakan just misal benar-benar ya, waduh Pak Kias sorry ya. Sebenarnya papanya Pak Kias bukan papa yang baik loh. Ya Pak Kias punya segala hak untuk meminta saya menjelaskan secara clear. Akan sangat ganjil kalau Pak Kias langsung ragu gitu. Masa Pak? Betul ya? Wah celaka ya. Tidak bisa gitu loh. Ya orang Kristen perlu ada dignitas sedikit gitu ya, khususnya berkenaan dengan Tuhan dan firman-Nya. Dari mana dapat dignitas itu, Pak? Ya dengan kita mengesahkan. Dari mana Pak Kias kok ya kalau misalnya saya mengatakan papanya Pak Kias tidak baik. Kenapa respon pertamanya, jangan sembarangan ngomong ya. Dari mana itu? Ya dari pengenalan dong. Dan dari bukti-bukti yang ada dong. Saya tahu papa saya, dia besarkan saya dan selama ini tidak pernah gitu-gitu. Gitu ya, sehingga sangat aneh kalau saya tidak kasih dia benefit from doubt, akan sangat aneh kalau ada orang asing ya tiba-tiba mengatakan papa saya selingkuh dan saya langsung percaya itu. Ya berarti pengenalannya selama puluhan tahun bagaimana itu menjadi anak itu. Nah ini yang kadang-kadang sangat menyedihkan atau sangat menyusahkan kalau orang Kristen itu sudah puluhan tahun jadi orang Kristen dengar apa sedikit goncang. Dengar apa sedikit goncang. Nah terus sekian puluh tahun ini pengertian akan kebenaran bagaimana, pengenalan akan Tuhannya seperti apa gitu. Harusnya datangnya dari situ ya, secara alamiah ya. Gitu ya, dari pengenalan kita akan orang tua, dari relasi kita, dari bukti-bukti mereka membesarkan kita dan seterusnya gitu. Akan sangat aneh kalau kita begitu saja menerima tuduhan atas orang tua kita gitu. Apalagi yang out of nowhere gitu. Baik Pak Henry, terima kasih. Ya, sama-sama kiranya menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah perlu dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.